wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar, bolehlah Soleh pimpin doa untuk kita hari ini. Ya, silakan Soleh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saudari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan wa ilman nafi'an. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Soleh sudah membawakan doa pagi hari ini. Kemudian sebelum kita lanjut ke materi kita, Ibu absen dulu. Bagaimana Raja? Hari ini hadir semuanya? Hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Bolehlah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Kemudian kepada Madeska boleh dipimpin untuk lagu kita hari ini. Mengunyah nasi lama di dalam mulut. Ya. Setelah kalian kunyah cukup lama, misalnya ada beberapa menit, apa yang kalian rasakan? Manis, ya kan? Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Karena air liur. Baca amilum dalam nasi menjadi berkosa. Iya, benar sekali ya kan? Karena ternyata di sana ada dia enzim pentialin yang bertugas untuk memecah amilum menjadi glukosa. Kemudian ya kan, untuk motivasi kita mempelajari materi ini adalah satu organ penting ada namanya lambung, ya kan? Dan di dalam lambung ini disekresikan yang namanya HCl atau asam klorida. Tapi ada bahayanya. Manakala perut kita dalam kondisi kosong, kan kita punya jam biologis, ya kan? Jadi misalnya kalau biasanya makan makanan ringan di jam 10 atau jam 11. Jadi pas di jam 11 nanti atau jam 10-nya kamu nggak makan apa-apa, karena si tubuh kita sudah tahu jam itu adalah jam biologis kita, dia mensekresikan hormon HCl. Makanya kalau kita tidak isi dengan makanan, akhirnya dia menggerogoti dinding lambung kita. Makanya timbul rasanya nyeri. Pernah kalian rasakan seperti itu? Pernah. Kemudian di minggu yang lalu, ya kan, kita sudah belajar tentang zat-zat makanan ya. Masih ingat zat makanan yang kita bahas kemarin? Ya. Menurut kalian, apakah hubungan antara zat makanan yang sudah kita pelajari dengan materi kita hari ini? Siapa yang bisa? Salwa dulu. Kita tahu di mana zat makanan ini kok dicerna. Iya, benar sekali. Hubungannya adalah kita tahu apa saja zat makanan yang wajib ada pada tubuh kita. Maka pada bab ini kita akan pelajari organ apa saja yang berperan dalam proses pencernaannya. Ya, itu dia untuk hubungannya. Kemudian pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis organ-organ serta fungsi organ pencernaan makanan manusia dari berbagai kajian literatur dengan benar. Ya, tapi sebelumnya Ibu akan menampilkan video tentang organ-organ atau cara kerja organ-organ sistem pencernaan kita. Ya, coba perhatikan, akan dianalisis apa saja bagian pentingnya ya. Bibir kita membantu mengambil makanan agar dapat bergerak ke dalam mulut. Kita mengunyah makanan dengan gigi dan bantuan lidah. Proses ini disebut pencernaan mekanik. Di mulut,
Makanan dipecah menjadi potongan kecil secara fisik, tetapi struktur molekulnya tidak berubah. Pada waktu yang bersamaan, kelenjar air liur menghasilkan zat cair yang mengandung mukus dan enzim yang disebut amilase untuk membantu pencernaan kimiawi di dalam mulut. Dalam proses yang menggunakan enzim, struktur molekul makanan dipecah menjadi struktur sederhana sehingga dengan mudah diproses dalam proses pencernaan selanjutnya. Pencernaan kimiawi yang terjadi di mulut adalah pemecahan pati menjadi gula. Ketika makanan sudah selesai diproses di mulut, makanan itu siap untuk dikirim ke proses selanjutnya melalui esofagus. Ketika makanan telah ditelan, makanan itu masuk ke esofagus untuk dikirim ke lambung. Pergerakan makanan dalam esofagus untuk mencapai lambung membutuhkan 4-10 detik. Makanan dapat bergerak di dalam esofagus dibantu oleh pergerakan otot esofagus. Pergerakan ini disebut peristaltik. Makanan masuk ke lambung dari esofagus dengan gerak peristaltik. Ketika makanan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut diaduk-aduk, dicampur dan dikocok menjadi pecahan yang lebih kecil. Proses ini adalah proses pencernaan mekanik di lambung. Pencernaan kimiawi yang terjadi di lambung terjadi ketika pati dipecah menjadi gula. Enzim yang membantu pencernaan pati adalah saliva yang masuk bersamaan dengan makanan dari mulut. Lambung juga menghasilkan asam klorida dan pepsinogen untuk membantu proses pencernaan. Asam klorida membantu memecahkan makanan menjadi larutan, sedangkan pepsinogen mulai membantu pencernaan protein. Makanan. Oke, itu dia untuk video pembelajaran kita pada hari ini. Di dalam video sudah dijelaskan bagaimana dia peristiwa pencernaan baik secara kimia dan secara mekanik dan enzim apa saja dia yang berperan. Ya, selanjutnya silakan Hawa. Pada bagian masalah terjadi ada enzim betialin yang berfungsi memecah amin menjadi maltosa. Kemudian diteruskan melalui esofagus ke lambung. Di lambung itu terdiri atas enzim klorida, sel dan enzim pepsin. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke usus halus. Di situ juga ada nanti yang paling berkaitan sama yang karbohidrat itu duodenum. Boleh. Sisanya itu kemudian di usus besar, ditaruhkan di usus besar, kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan, dibuat sisa makanan itu dijadikan sebagai feses dibuang dalam bentuk feses. Ya, Ibu rasa sudah pas sekali ya. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan membagikan LKPD. Kalian akan duduk sesuai kelompok masing-masing. Sudah kita tentukan kemarin kelompoknya kan. Jadi silakanlah kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Ibu kasih waktu 2 menit saya. Silakan digeser mejanya. Jadi Ibu akan membagikan LKPD. Jadi nanti di dalam LKPD ini nanti sudah ada dia wacana dan juga langkah-langkah kerja yang harus kalian laksanakan. Jadi silakanlah kalian analisis dan cari solusi dari setiap permasalahan yang sudah disajikan di dalam LKPD. Setelah kalian analisis setiap masalahnya, langkah terakhir adalah membuatkan dia kesimpulan. Kan? Jadi silakan kalian bekerja, silakan berdiskusi dengan aktif, ya. Silakan berbicara dengan kawan-kawannya, jangan bekerja sendiri-sendiri. Ini untuk kelompok 1 LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3.
goreng terlalu sering. Siapa yang tak kenal nasi goreng? Rasanya yang khas membuat makanan yang satu ini memiliki tempat khusus di hati para penggemarnya. Namun jangan salah, ternyata nasi goreng tidak boleh dimakan terlalu sering. Nasi goreng merupakan makanan nasional yang banyak digemari masyarakat dari dalam maupun luar negeri. Karena banyak yang suka, nasi goreng sering dijumpai di hampir setiap restoran yang ada di dunia. Meskipun nasi goreng menjadi salah satu makanan favorit, tidak sepantasnya Anda menjadikan sebagai menu wajib sehari-hari. Salah satu alasan mengapa nasi goreng tidak boleh dimakan terlalu sering adalah kenaikan berat badan. Hasil analisis tentang organ pencernaan manusia, yaitu lambung. Ciri-cirinya, lambung terletak pada rongga sebelah kiri tubuh manusia. Lambung terhubung dengan dua saluran pada setiap ujungnya. Ujung atas terhubung dengan esofagus, dan pada bagian bawah terhubung dengan usus anus. Bagian lambung, 1. Kardiak, yaitu bagian lambung sebelah atas yang bersambungan dengan esofagus. Terdapat sphincter kardiak yang berfungsi untuk mencegah lambung naik. Rotasi membuat maltosa menjadi lumbosa. Itu seperti ini. Rotasi mengubah menjadi protein mengubah menjadi asam amino. Rotasi mengubah protein menjadi asam amino. Seperti itu ya. Kedua. Empat ya, 4 pun berarti sudah tuntas itu, berarti sudah dapat nilai 8. Oke, berarti selesai dengan evaluasi kita, berarti tuntas semua untuk evaluasinya. Yang terakhir, Ibu mau satu orang memberikan kesimpulan bagaimana perasaannya belajar hari ini. Coba si Ferdinand dulu. Ya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Bagaimana? Silakan berdiri, Ferdi. Sangat senang sekali ya. Berarti kita sering diberikan kerja kelompok ya, supaya kita lebih aktif. Boleh Keisha yang kedua. Silakan Keisha, bagaimana? Pembelajaran ini cukup seru, terus juga mudah sekali. Oke, boleh. Terima kasih ya untuk kedepannya. Kita pada pagi hari ini untuk minggu depan materi kita adalah tentang kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Silakan kalian baca dari buku ataupun dari bahan ajar yang diberikan, dan boleh juga menggunakan internet yang boleh kamu gunakan kajian literatur manapun yang bisa menambahkan pengetahuan dari kalian. Ya, tetapi sebelum itu, sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, bolehlah soleh lagi pimpin doa kita untuk pagi ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Finish. Oke, terima kasih Soleh. Ibu akhiri materi kita pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Silakan belajar masing-masing ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi